Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 6. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel ke kemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau lakukan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau lakukan kepada orang Israel." Tema kita pada saat ini, bersiaplah Tuhan akan datang. Bersiaplah Tuhan akan datang. Sebelum perjanjian biasanya diajukan oleh pihak yang berkepentingan satu permohonan kepada termohon. Dalam hal ini permohonan ada dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan termohon. Namun hal ini berbeda dengan apa yang Allah lakukan kepada bangsa Israel. Allah yang adalah pemilik alam semesta merendahkan dirinya untuk menjalin ikatan perjanjian dengan Israel. Kisahnya diceritakan dalam perikop ini. Perjalanan bangsa Israel telah sampai di padang gurun Sinai pada bulan ketiga setelah mereka keluar dari perbudakan Mesir. Setelah Allah mendemonstrasikan mujizatnya melalui 10 tulah dan lautan yang terbelah, kini Allah ingin memurnikan bangsa Israel. Sinai adalah satu tempat penting dalam perjanjian lama, karena di situ Allah mengikat perjanjian dengan Israel, umat kesayangannya. Perjanjian ini dimulai dengan memutar kembali anugerah Allah. Allah yang bersinyatif, Allah yang membebaskan, Dia yang menghancurkan Mesir dan bukan bangsa Israel. Inilah yang menjadi landasan bagi Israel untuk menaati Allah. Anugerah Allah diikuti dengan tanggung jawab sebagai respons manusia kepada anugerahnya. Wujudnya adalah dengan berpegang kepada firman Tuhan dan menjadi bangsa yang kudus. Hal ini dilakukan Israel ketika Musa ingin menghadap Allah. Bangsa Israel harus menguduskan diri. Ritual penyucian meliputi mencuci pakaian dan membersihkan tubuh untuk menghilangkan bekas kontak dengan sesuatu yang membuat najis secara ritual.
Mereka tidak boleh melakukan persetubuhan karena mereka akan menjadi najis selama sehari. Mereka tidak boleh mendaki atau menyentuh kaki gunung itu. Allah ingin mendidik bangsa Israel bahwa kekudusan Allah tidak berkompromi dengan dosa manusia. Siapapun yang bersetubuh dengan kesucian Allah pasti mati. Kisah ini mengajarkan pentingnya hidup berpegang pada firman sebagai bentuk respon kita kepada anugerahnya. Allah mengundang kita untuk berkomitmen pada perjanjiannya dengan hidup dalam kekudusan. Karena Allah yang berinisiatif, maka manusia menjadi reseptif. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mengajarkan di mana Allah lah satu-satunya sebagai Allah yang maha kuasa. Di mana Allah yang maha kuasa, Allah juga lah yang memberikan janji. Jadi ketika kita sudah terikat di dalam perjanjian itu, maka setiap manusia tidak boleh sembarangan untuk mengikat janji itu. Ketika ia mengikat janji itu dan keluar dari janji itu, maka ada konsekuensi yang harus dia bayar, yaitu kematian. Karena Allah adalah kudus dan kekudusan itu tidak bisa ditawar dan diganti oleh apapun. Itulah sebabnya sangat penting di mana kita sebagai umat Allah yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghargai dan menghormati Tuhan. Dan kita meletakkan Dia sebagai Allah yang maha kuasa dan berkuasa, sehingga layaklah disembah dan dipuji dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita meletakkan Dia sebagai Allah yang sangat tertinggi di dalam kehidupan kita. Jadi, bagian ini kita melihat bahwa ketika Allah berkuasa, maka tidak ada satupun yang bisa kita takutkan asalkan Tuhan bersama-sama dengan kita. Ingatlah, kesucian Allah tidak boleh melakukan segala dosa, termasuk dosa kecil apapun. Kalau kita melihat tempat di mana Nabi Musa, ia naik ke gunung itu dan berhadapan, semua umat Allah ada di depan gunung itu, dan termasuk tempat itu suci semua, maka hari-hari itu tidak boleh dicemarkan dengan alasan apapun. Itulah sebabnya diperingati sampai saat ini, dan setiap orang yang memperingatinya mengingat kebaikan Tuhan dan mengingat janji itu. Itulah sebabnya kita sebagai orang yang percaya sampai saat ini, kita sudah masuk di dalam janji itu. Dan karena kita sudah masuk dalam janji itu, maka kita percaya bahwa sejak itu atau sejak saat ini, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan tetap ada bagi setiap umat Allah dan kepada kita sampai saat ini. Itulah sebabnya jangan kita meragukan kuasa Tuhan, dan jangan juga kita meragukan tentang hari yang kita lewatkan, karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur buat firman di mana Tuhan akan datang kepada setiap orang yang sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi berikan bagi kami roh-Mu. Kadang kemanusiaan kami tidak bisa mengerti dan memahami, tetapi saat ini kami tahu ketika Tuhan bersama-sama dengan kami bisa layak, karena Tuhan melayakkan kami sebagai umat-Mu yang tetap ada dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Inilah keriduan dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe. Atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar. Atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.